Makanya apa ya, pandangan mengenai ganteng itu harus diubah dulu nih kan, gitu kan. Kalau ganteng itu sekedar fisik, ya itu akibatnya nanti diduakan, disakiti, dikecewakan, ya kan. Nanti bilangnya semua cowok sama Semua aja. cowok sama. Hari ini aku Umay akan ada di belakang layar karena aku mau menanyakan sesuatu yang penting kepada Abi Fasya. Karena banyak banget di antara teman-temanku yang kaum hawa yang menanyakan bagaimana kriteria-kriteria agar mendapat pasangan yang setia, soleh, dan yang lain-lain. Dari itu semoga Abi Fasya mau menjawab pertanyaan ini dan juga menjelaskan sedikit kepada teman-temanku di luar sana supaya tidak salah memilih calon pasangan yang tepat gitu. Oke, Abi Fasya. Halo Abi Fasya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi teman-teman kan tadi udah Abi Fasya denger ya. Kalau teman-teman tuh nanyain bagaimana cara memilih pasangan yang tepat gitu. Memilih pasangan yang tepat. Iya. Kriterianya apa dulu? Gitu. Ya kalau misalnya mau dijadiin Suami dan imam yang baik ke depannya dari sekarang sampai maut memisahkan gitu. Kalau untuk mencari pasangan, pastinya kan rata-rata orang mencari yang bertanggung jawab gitu kan. Betul. Kemudian punya pekerjaan tetap gitu kan. Syukur-syukur mapan. Itu kriteria yang sah-sah saja. Rata-rata pasti setiap wanita mendapatkan laki-laki yang seperti itu. Tapi kalau kita berpegang dengan anjuran dari agama kita, ya kita berpegang kepada hadis Nabi yang diantaranya tunkahul mar'atu li arba'in. Kalau laki-laki itu di situ hadisnya mengatakan nikahi wanita karena 4 hal. 5 liha karena hartanya. Yang pertama karena hartanya. Wali jamaliha kecantikannya. Wali diniha, wali hasabiha karena keturunannya, nasabnya. Wali diniha yang keempat itu terakhir karena agamanya. Nah kemudian kalau bertanya ini kan buat laki-laki gitu kan. Sebenarnya sih nggak ada bedanya. Begitu juga perempuan ketika ingin mencari pasangan hidup untuk dijadikan pemimpin atau kepala rumah tangga, yang pertama boleh sah-sah saja dilihat itu hartanya, boleh-boleh saja, mungkin yang mapan, yang bisa menghidupi ke depannya. Kemudian yang kedua ketampanannya, kalau wanita kecantikannya, ketampanannya, yang disukai, yang disenangi, itu disahkan saja dalam agama. Karena Nabi menganjurkan nikahi orang-orang yang kau senangi. Kemudian keturunannya, dilihat dulu keturunannya ini orang baik-baik atau tidak. Kemudian orang tuanya, keluarganya seperti apa. Kalau orang dulu kan berarti bibit bobot bebet ya. Dan terakhir agamanya. Tapi anjuran Nabi pasbar bisa dini, utamakan agama, taribat tiada, engkau akan beruntung. Ya begitu juga para wanita, ya kan, karena semua yang tadi disebutkan itu kecuali agama akan bisa berubah. Orang yang tampan seiring berjalannya waktu bisa menua ketampanan atau kecantikan itu. Kemudian orang yang mapan, orang yang memiliki harta bisa saja habis di tengah jalan, ya kan, atau terkena musibah kemudian harus mengeluarkan harta yang banyak hingga akhirnya dia jatuh miskin atau sebaliknya. Begitu keturunan, ya kan, keturunan orang yang mempunyai
jabatan seperti mungkin menteri lah, pejabat atau yang lainnya, kemudian tiba-tiba terkena kasus korupsi, akhirnya berbalik menjadi narapidana, menjadi tersangka. Ini kan semua hal yang semu, yang tidak bisa bertahan lama pada dasarnya, karena di dunia hanya sementara. Tapi kalau agama, orang yang agamanya baik, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Hidup penuh keberkahan, penuh keridhaan Allah, insya Allah kebaikan agama pun akan kekal sampai di akhirat nanti. Jadi kalau ada orang, wanita pengen mencari calon suami, ya sebisa mungkin utamakan agama. Tapi sulit untuk bisa memilih agama kalau diri kita sendiri tidak cinta terhadap agama. Makanya kan dikatakan di surat An-Nisa itu ayat 26 kalau nggak salah, yang baik untuk yang baik, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Artinya dimana ketika kita memang cinta terhadap agama, insya Allah nanti pendamping kita juga cinta terhadap. Jadi kalau mau dapat yang baik, perbaiki diri, kemudian usahakan datang ke tempat-tempat yang baik, karena jodoh yang baik insya Allah akan ditemui di tempat-tempat yang baik. Apa tempat-tempat yang baik? Seperti majelis taklim, kemudian tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, masjid, ya kan? Ya, sering-sering, dan juga ditemukan dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Bermunajat sepertiga malam, istikharah, ya kan? Memohon kepada Allah, bukan dicari ke tempat-tempat yang cowok-cowok ganteng atau apa. Ya, nanti kalau dapatnya ganteng tapi nanti bajingan, ya kan? Kebanyakan cowok yang ganteng tukang selingkuh. Nggak kebanyakan cowok ganteng suka selingkuh. Ganteng itu kategorinya apa dulu? Apa ya? Kebanyakan wanita itu mengatakan ganteng ketika wajahnya tampan kan? Benar-benar. Sebenarnya kan hakikat ganteng itu ketika laki-laki itu memiliki akhlak yang baik, kemudian perilaku yang baik, kemudian hati yang baik, dan juga tanggung jawab. Itu yang ganteng sebenarnya. Nah ini makanya apa ya, pandangan mengenai ganteng itu harus diubah dulu nih, gitu kan. Kalau ganteng itu sekedar fisik, ya itu akibatnya nanti diduakan, disakiti, dikecewakan, ya kan. Nanti bilangnya semua cowok sama semua aja. Cowok sama, kan? Nggak sama. Iya benar. Kalau sama berarti kembar. Iya benar-benar. Terus ada sayang yang ini quote sudah paling banyak banget didengar oleh kaum wanita atau dipakai. Lu mah manisnya doang, ntar sepahnya dibuang, ngerti nggak? Jadi manis di awal doang nih sama cewek, nanti kalau misalnya udah terakhirnya akan pahit gitu dalam sebuah hubungan. Enggak gitu ya sayang? Enggak ada kan gitu. Agama mengatur sesuatu, segalanya, termasuk di dalam hubungan rumah tangga. Jadi Islam itu meluruskan perilaku orang-orang yang bengkok kan gitu. Memang ketika kita berumah tangga itu nanti akan ada di mana fase kejenuhan itu. Makanya Islam memberikan pahala ibadah kepada orang yang menikah. Jadi kalau orang menikah niatnya karena ibadah, nggak ada jenuh di situ. Karena tujuannya itu ya memang untuk mendapatkan pahala, dan pahala yang besar itu ada dalam pernikahan. Pahala yang tidak ada hentinya, yang mudah didapatkan itu adanya dalam pernikahan. Kan selalu aku bilang sama kamu ya kan, ketika kita memuji istri kita, ya kan, itu menjadi pahala. Kemudian ketika kita genggam tangan istri kita, mendapat pahala juga. Kemudian kita cium kening istri kita sebelum tidur, sebelum berangkat kerja, itu juga dapat pahala. Nggak ada mendapatkan pahala dengan ibadah yang semudah menikah. Jadi tujuannya dulu awalnya apa? Ketika memang tujuannya menikah itu nafsu, ya kan, hanya sekedar melampiaskan syahwat, maka pasti ke depan akan terasa jenuh, bosan. Karena memang sifat manusia itu seperti itu. Mudah merasa bosan itu sifat manusiawi. Mudah merasa bosan itu sifat manusiawi, ya kan. Makanya dengan kecantikan itu kan dibilang kecantikan atau ketampanan itu tidak akan bertahan, tidak akan kekal. Karena secantik apapun
istri kita seganteng apapun suami kita, ketika sudah menikah melihat yang lebih ganteng, yang lebih cantik, melihat yang lain pasti lebih menarik. Jadi yang untuk mengontrol itu semua ya salah satunya hanya berpegang teguh beragama saja. Intinya tuh ya teman-teman, buat kaum hawa, teman-temanku yang luar sana, perhatikan agamanya ya sayangnya. Karena kalau udah agama, dia tuh menjadikan laki-laki kita tuh benar-benar setiap hari so sweet ya sayangnya, memuji walaupun bohong. Berbohong untuk istri itu nggak apa-apa. Iya, berbohong untuk memuji istri ya sayang, menyenangkan hatinya ya. Kayak makanannya padahal kurang sedap ya, ih enak banget sih gitu. Ya pokoknya gitulah ya. Orang dijamin sama Nabi kok. Iya, kalau milihnya yang agamanya bagus tuh yang jamin Nabi. Agamanya bagus intinya. Itu harus diinget-inget, harus diinget. Syukur-syukur semuanya bagus. Amin. Agamanya bagus, kemudian keuangannya juga bagus. Bener. Karena menikah itu kan termasuk ibadah yang membuka pintu rezeki. Bisa jadi orang itu sebelum menikah itu sulit mendapatkan rezeki, tapi ternyata ketika dia menikah dengan niat yang benar ya kan, kemudian dia niat mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, termasuk jihad di jalan Allah, lalu Allah ridho kepadanya, akhirnya Allah berikan rezeki yang melimpah. Jangan salah, banyak orang itu yang awalnya sebelum nikah itu orang biasa-biasa, setelah menikah rezekinya mudah, akhirnya jadi pengusaha. Wah, luar biasa. Benar. Itu real banget tuh, Ustaz Yusuf Mansur, kita udah lihat ya yang ya. Sekarang dengan semua pencapaiannya itu ya karena agama lagi kan yang hafalan Quran dan lain-lain. Tidak ada agama itu walaupun mungkin katakanlah punya harta yang gak berkah, kalau udah gak berkah itu hidup gak tenang ya kan? Iya. Selalu kurang. Benar. Walaupun kita mungkin kaya raya tapi tetap aja rasanya miskin karena kurang terus kan ya. Iya. Beda dengan keberkahan karena agama. Itu kan agama, karena menjalankan agama kemudian diberikan keberkahan, mungkin tidak kaya tetapi merasa cukup gitu. Atau mungkin juga kaya dan juga merasa cukup gitu. Dan dengan kekayaannya itu diberikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan ya sayang, sedekah. Jadi makin berkah, pokoknya berkah dan berkah kehidupan rumah tangga. Luar biasa, adem sekali ya penjelasan dari Abi Fasya. Oh, ada AC-nya. Nah mungkin segitu aja sayang. Atau ada yang mau ditambahkan supaya teman-teman di sini lebih klik lagi mengenai memilih pasangan? Ya, kalau memilih itu kuncinya dari diri sendiri. Iya benar. Nggak usah terlalu risau, ya, nggak usah terlalu khawatir bagaimana nanti jodoh saya. Perbaiki saja diri kita, fokuskan ibadah kepada Allah. Karena jodoh itu insya Allah datang ketika waktunya. Ikhtiarnya itu melalui doa dan melakukan hal-hal yang baik di tempat yang baik gitu. Insya Allah nanti ketemu jodoh yang baik juga. Amin. Jadi jangan kita terlalu berlebihan memikirkan jodoh sementara amal kita yang belum ditanggung malah terlupakan. Iya benar. Sekali mendayung 2-3 pulau terlewati lah, sambil beribadah meminta kepada insya Allah ridho nanti. Kalau dari kasih mah masih datang. Aku pun jadi mengerti sekarang bagaimana nanti menyiapkan calon jodoh untuk anak-anak. Asik. Mungkin segitu aja sayang video kita pada hari ini. Semoga teman-teman keluarga online yang mendengarkan menjadi lebih paham mengenai semua yang ditanyakan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kita jumpa di video-video yang lainnya. Dan komen di bawah kalau teman-teman mau kasih pertanyaan lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa tanya-tanya lagi di bawah. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
nanti kita tanya-tanya Abi Fasya lagi ya.